Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok 2 adalah absen 7, Aprilia Naswa, absen 8, Arsyadan Kusuma Y, 9, Baik Vindianet, 10, Claudia Puspa, 11, Cleva Aulia, 12, Dita Ais. A. Kerajaan Kalingga. Lokasi Kerajaan Kalingga. Lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Meskipun belum dapat dipastikan, tapi kebanyakan peneliti dan sejarawan menyepakatinya. Berikut adalah runutan argumennya. Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga ada Poli, atau Bali dengan nama yang sekarang. Di sebelah barat Kalingga terdapat Topoteng, atau Sumatera. Dari berita tersebut tampak jelas bahwa Kalingga terletak di Jawa Tengah. Kemudian, melanjutkan deskripsi lokasi Kalingga dalam berita Cina. Di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla atau Kamboja dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah atau di sebelah utara Gunung Muria. Raja yang memerintah Kerajaan Kalingga. 1. Prabu Wasumurti 594 sampai 605 Masehi. 2. Prabu Wasugeni 605 sampai 632 Masehi. 3. Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi. 4. Prabu Wasukawi 652 Masehi. 5. Prabu Kiratosingo 632 sampai 648 Masehi. 6. Prabu Kartikaya Singo 648 sampai 674 Masehi. 7. Ratu Sima 674 sampai 695 Masehi. Raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Kalingga adalah tidak lain Ratu Sima yang dianggap sebagai raja yang paling adil, menjunjung tinggi hukum, dan bijaksana. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperdagangkan antara lain beras dan minuman. Penduduk Kalingga dikenal pandai membuat minuman berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Minuman tersebut mempunyai rasa manis dan bisa memabukkan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Taksih. Taksih adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia. Raja Taksih lalu mengujinya. Peninggalan Kerajaan Kalingga. 1. Prasasti Tukmas. Isi prasasti menjelaskan mengenai mata air yang bersih dan jernih. Prasasti Sojomerto. Catatan ini menunjukkan adanya hubungan Kalingga dengan Wangsa Sailendra dan Kerajaan Medang
yang berkembang kemudian di Jawa bagian tengah selatan. Candi Angin. Lalu terdapat Candi Bubrah. Disebut Candi Bubrah karena candi ini ditemukan dalam keadaan rusak yang dalam bahasa Jawa adalah bubrah. Situs Puncak Songolikur. Situs ditemukan di puncak Gunung Muria, yakni Rahtawu, tidak jauh dari Kecamatan Keling. Berita dari Cina mengenai Kerajaan Kalingga. Berita atau catatan dari negeri Cina mengenai Kalingga. B. Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Kerajaan Kalingga. Daerah kekuasaan Sriwijaya berdasarkan peta membenang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 605 Saka atau 683 Masehi, Kadatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Bukti mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7, yaitu seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Ising. Mereka menulis selama 3 tahun kantong itu dibiarkan tergeletak di jalan dan tidak seorang pun berani menyentuh. Setiap orang melewati kantong emas itu berusaha menyingkir. Pada suatu hari, putra mahkota tidak sengaja menginjak kantong itu sehingga isinya berhamburan. Kejadian ini membuat Ratu Sima marah dan memerintahkan hukuman mati untuk putra mahkota. Akan tetapi, para menteri berusaha memohon pengampunan untuk putra mahkota. Ratu Sima pun menanggapi permohonan tersebut. Raja yang memerintah Kerajaan Sriwijaya. 1. Dapunta Hyang Srijayanasa terdapat dalam Prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi dan Prasasti Talang Tua tahun 684 Masehi. 2. Sri Indrawarman terdapat dalam Berita Cina tahun 724 Masehi. 3. Rudra Wikromo terdapat dalam Berita Cina tahun 728 Masehi. 4. Wisnu terdapat dalam Prasasti Ligor tahun 775 Masehi. 5. Maharaja terdapat dalam Berita Arab tahun 851 Masehi. 6. Balaputra Dewa. 8. Sri Udayaditya terdapat dalam Berita Cina tahun 962 Masehi. 9. Sri Sudamaniwarma Dewa terdapat dalam Prasasti Leiden tahun 1044 Masehi. 10. Marawijaya Tunggawarman terdapat dalam Prasasti Leiden tahun 1044 Masehi. 11. Sanggarama Wijaya Tunggawa terdapat dalam Prasasti Cina, Prasasti Kola tahun 1044 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya melakukan kegiatan perekonomian dengan melewati jalur Selat Malaka, Tanah Genting Kerah, dan Selat Sunda yang dulu menjadi urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Sriwijaya juga membangun pelabuhan khusus untuk kegiatan perekonomian antar pulau dan antar kawasan. Dalam sejarah, dikatakan bahwa pelabuhan yang dibuat Sriwijaya sangatlah ramai disinggahi kapal-kapal asing dan dikenakan pajak bea cukai. Kerajaan Sriwijaya memperoleh banyak keuntungan dari mengekspor barang-barang berkualitas ke Arab dan Cina. Barang-barang yang diekspor ke Arab adalah kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, rempah-rempah, dan kemenyan. Kehidupan sosial budaya Sriwijaya.
Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pembahasan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berdiri di sisi timur Pulau Sumatera pada abad ke-7 hingga 12 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah yang sekarang merupakan Palembang. Kejayaan Sriwijaya tak lepas dari lokasinya yang strategis di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama antara Cina dan India. Dengan ramainya perdagangan, maka banyak kapal yang berlabuh dan memberikan pendapatan besar bagi kerajaan ini. Kekuatan maritim Sriwijaya ditunjukkan dengan ekspedisi ke berbagai wilayah untuk meluaskan kerajaan, termasuk ke Tulang Bawang di Lampung dan ke Tarumanegara di Jawa. Banyak pedagang dan kapal dari India menjadikan Sriwijaya berkembang menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada masa itu. Peranan ini membuat agama Buddha menyebar ke penjuru Nusantara. Misalnya ke dinasti Sriwijaya di Kerajaan Mataram, serta ke wilayah daratan Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peranan Sriwijaya sebagai pusat perkembangan agama Buddha juga dicatat dalam catatan perjalanan biksu asal Cina, Yi Ching atau I Ching, yang berkunjung di ibu kota Sriwijaya. Yi Ching berkunjung ke Sriwijaya pada tahun 673 dalam perjalanannya menuju Universitas Nalanda di India yang merupakan pusat pembelajaran agama Buddha. Peninggalan kerajaan ini antara lain adalah Kompleks Arkeologi Bukit Seguntang, Kompleks Candi Muara Takus, dan Kompleks Candi Muaro Jambi. Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Terdapat prasasti yang isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahiang mengadakan perjalanan suci atau Siddha Yatra dengan menggunakan perahu. Lalu terdapat prasasti Talang Tuo. Isinya menyebutkan mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra atas perintah Dapunta Hyang Sri Jagayana untuk kemakmuran semua makhluk. Selain itu, terdapat pula doa dan harapan yang menunjukkan sifat agama Buddha. Prasasti Telaga Batu. Isinya mengenai kutukan-kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan mengikuti peraturan kerajaan atau pemerintahan. Prasasti Kota Kapur. Isi utamanya adalah permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya. Lalu, Prasasti Karangberahi. Isinya kurang lebih mirip dengan Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Telaga Biru, yakni kutukan bagi yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Thanks for watching. Terima kasih untuk semua yang telah melihat tayangan ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.